حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدد سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجابي سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحاج عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام محمد بن حسين المعروف بأمي سوسي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله كريم يتشاء بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نور الظلام قوله خيرنا فاخترنا النبي المقتبى. Kita boleh sedikit bait syairnya. Antis niswatin wafatil Mustafa khairina fakhtarna nabiyyal muqtada. 9 perempuan atau 9 perempuan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggalkan ketika beliau wafat. Yang 9 perempuan istri-istri Nabi ini khairna ay umbirna bil khiyari baina zinatid dunya wal jannati. Mereka pernah diperintahkan memilih antara perhiasan dunia dan surga. Lah istri Nabi yang 9 orang ini mulai Aisyah sampai yang lainnya pernah diperintahkan Allah oleh diperintahkan Allah kepada Rasulullah
bini-bini Nabi itu, istri-istri Nabi itu diperintahkan memilih perhiasan dunia kah, memilih surga kah, atau bahasa yang lewat ceritanya begini. Nah, karena sudah sebagian sudah diceritakan bahwa di antara istri Nabi itu ada yang terpengaruh dengan wanita lain berkaitan dengan perhiasan aja, bukan masalah lain, masalah perhiasan. Karena wanita itu secara fitrahnya, secara asal kejadian mereka suka perhiasan. Wanita itu suka perhiasan, suka keindahan, suka kecantikan. Lalu maunya bini-bini itu pakaiannya bagalang, emas, itu kan fitrah wanita. Jadi kadang-kadang wajar aja lah istri Nabi hendak berperhiasan, lalu bertagih lawan Rasulullah, maka berombongan, ceritanya itu berombongan. Arti berombongan ini asalnya mulai Hafsah juga. Hafsah itu kan ada istri Nabi, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun Gaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Ada Hafsah. Hafsah ini kan anak Sayyidina Umar, dikawini Nabi. Waktu itu berumur kurang lebih 18 tahun atau 21 tahun kah? Janda muda. Maklum muda lah, kadang-kadang lebih mudah terpengaruh berkaitan dengan perhiasan, bawaan orang lain. Hanya bertagih lawan Rasulullah, hendak berpakaian yang kayak orang jua. Datang bertagih, ya Allah, Rasulullah terdiam Rasulullah. Pada akhirnya lawas di dia makan Nabi itu. Orang ada yang mengatakan beberapa hari lah, sampai Umar bin Khattab itu marah kepada anak beliau Hafsah gara-gara anak Nepang. Habis Rasulullah kayak ini diam karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu jangankan berbuat, Rasulullah itu jangankan bersikap, Nabi itu berpandir aja, bertutur aja, itu menghadang wahyu Allah. Makanya ucapan Nabi itu dari wahyu Allah Ta'ala. Nabi diam dulu menunggu perintah Allah. Maka sampailah waktunya Allah memerintahkan. Makanya ada ayat di Quran tadi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Pada waktunya rahmatan istri-istri Nabi ini lah, istri-istri Nabi ini ada jelek nanya kita tahusakan dulu. Karena Nabi yang mutlaka ailama amarahunna sallallahu alaihi wasallam bil khiyari baina dzalika bi amri min Allah. Ketika Rasulullah memerintah menyuruh istri-istrinya memilih antara perhiasan dunia dan antara diri beliau yang pada akhirnya surga, itu perintah Allah li annahunna talabna minhu ma laysa indahum min zinatid dunya. Ya kan? Karena istri-istri Nabi ini menuntut dari Rasulullah sesuatu yang kada dimiliki oleh Rasulullah, perhiasan dunia. Sudah aja tahu Nabi ini kada berduit, Nabi ini bukan orang kaya raya, kenapa hendak minta perhiasan dunia? Diam Nabi, karena Nabi al-Mustafa, lalu mereka memilih Rasulullah. Ay fakhtara haula'il azwaj al-satu al-akhirata al-dunya. Pada akhirnya istri-istri memilih mereka yang 9 orang istri Nabi ini memilih akhirat atas dunia bi'itiba'in Nabi al-Mustafa, dengan mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, ini Allah ceritakan dalam Al-Quran,
Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajik, katakan terhadap istri kalian. Ini kumpul begini, kumpul sembilan Aisyah, Pak kumpulan sini. Nah, jakanya bahasa kita, aku ada yang disampaikan. Sudah terkumpulan, Nabi berkata, in kuntunna tuhibbunal hayatad dunya wa zinataha, hai istri-istriku yang tercinta, jika kalian menginginkan kawin dengan aku ini kehidupan dunia dan perhiasannya. Lah, jika kalian kawin dengan aku ini yang dicari itu adalah dunia dan perhiasannya, aku kada punya. Karena kalian sudah tahu aku ini bukan orang raya-raya, aku ini bukan mencari dunia. Fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Kalau kalian kawin dengan aku mencari dunia dan perhiasannya, aku tidak bisa memberikan. Tapi okelah, kemarin aku akan berikan sebagian ummatikunna, aku akan berikan kalian bersebagian yang sedikit harta, namun wa usarrihkunna, aku ceraikan kalian semuanya sarahan jamila, perceraian yang jelas. Kalau bahasa kitanya, ayo buah nikam, kalau mencari dunia dan perhiasannya, aku kada bisa memenuhi, namun aku bisa memberi sedikit, tapi kita bercerai. Karena aku tidak bisa memberikan pakaian yang mewah, aku tidak bisa memberikan perhiasan yang kalian tuntut. Sudah, ini ada harta aku beri untuk sebagai bisa ummatikunna itu mut'ah. Aku beri harta sedikit ummatikunna, aku beri harta sedikit untuk kalian, namun usarrihkunna, aku ceraikan kalian semuanya sarahan jamila, perceraian yang jelas tapi elok. Kada bakasaran, kita bercerai baik-baik bahasa kita. Ini harta akan kuberi, kalau dalam fikih ada mut'ah, perongkosan selama iddah. Kayak lagi perongkosan selama iddah. Kenapa? Karena dalam hukum fikih kayak lagi ini diperhatikan, dan ini jarang dilakukan oleh lelaki zaman sekarang. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, baik talak 1, 2 ataupun 3, dia punya kewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang dicerainya itu. Apa itu mut'ah? Itu mut'ah adalah perongkosan selama iddah. Paham? Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, dia wajib memberikan mut'ah kepada istrinya selama masa iddah. Apa itu mut'ah? Mut'ah adalah perongkosan yang layak untuk istrinya selama masa iddah. Kalau diukur sekarang, umpamanya perongkosan untuk makan dan minum secukupnya, okelah 2 juta lah, atau minimal tanggal 2 juta. Maka kewajiban bagi seorang suami memberikan perongkosan kepada istrinya selama iddahnya. Selama iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci, anggap selama itu dia mengongkosi. Berapa? Kalau dihitung umpamanya tangah 2 juta sebulan, maka selama iddah kita anggap salah satu kurung 3 kali suci itu umpama 3 bulan, maka 3 bulan dia mengeluarkan uang, anggaplah 4 juta 500. Ini uang 4 juta 500 sebagai mut'ah. Itu wajib laki-laki. Paham?
Kalau lebih jelasnya gini aja, nah ikam rahmatai kawin lawan bini, lalu ikam kada suka lagi bercerai, lalu engkau ikam menceraikan istri, maka ikam wajib memberikan kepada istri yang engkau cerai itu mut'ah ngarannya. Apa itu mut'ah? Perongkosan yang layak selama iddahnya. Ya kita anggap layak sudah 2 juta lah, atau 2 juta, alhamdulillah. 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan. Sedangkan masa iddah itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, walil mutalaqqati yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Iyalah. Iyalah salah satu kuru wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Perempuan yang diceraikan dia harus bertahan atau disebut iddah. Berapa iddahnya? 3 kali suci, 3 kali haid, kurang lebih aja lah. 3 kali haid, kalau secara makna utuh itu adalah 3 kali suci. 3 kali masa suci daripada haid, berarti kurang lebih 3 bulan. Ongkos yang layak rahmatai 2 juta sebulan, maka berilah 6 juta istri yang engkau cerai. Aku kada berduit ya, kewajiban. Bila ikam kada berduit, ikam minta ridho, minta halal lawan istri nang diceraikan tadi. Berapa banyak laki-laki yang menceraikan istrinya tapi tidak memberikan mut'ah, tapi kada mengerti hukum, maka dia kada memberikan mut'ah selama iddahnya, berdosa. Dosanya dosa besar. Lah, paham teman-teman? Paham? Nah, berikut kisah Rasulullah tadi. Ayo Nabi, kalau ikan buat kalian kawin lawan aku ini mencari dunia dan perhiasannya, aku tidak bisa memberikan, aku hanya bisa memberikan mut'ah perunkusan selama iddah, tapi kalian aku cerai, kita cerai baik-baik. Kita cerai baik-baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu, jika kalian kawin dengan aku ini, kata Rasulullah, menginginkan Allah dan Rasulnya, wadaral akhirat dan negeri akhirat atau surga, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka bahwa Allah telah menyediakan bagi orang-orang perempuan yang berbuat baik dari kalian, Allah sudah menyediakan ajran aziman, ganjaran yang besar berupa surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Silahkan Nabi pilih. Silahkan pilih. Ini rahmatai, inilah cara Rasulullah. Akhirnya apa? Istri-istri Nabi ini fakhtarna nabiyal mustafa, mereka memilih Rasulullah, menggaung menangisan. Kenapa? Menggaung nangis. Kenapa? Ya hendak menceraikan Nabi. Makanya perempuan kalau ingin kawin dengan tuan guru, kalau ingin kawin dengan santri, jangan mencari dunia dan perhiasannya lah. Terus mencari apa? Ya mencari ilmu dan bimbingannya. Kawinlah karena agamanya, karena akhlaknya. Dia akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Lamun nang dikawini ini orang alim, orang santri, benar mengamalkan ilmunya, maka dia akan bisa memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, penuh perhatian, bimbingan tanggung jawab, dan bimbingan ke akhirat, walaupun kada punya harta.
bahasa ringannya ujar pondokan, aku kada banyak modal untuk kawin terhadap perempuan. Modalku hanya adalah ilmu dan senjata. Jadi lamun senjatanya insya Allah kada batahan. Tuh biasa udah. Senjatanya tuh biasa sudah ada bertahan dalam bab, ada bertahan senjatanya landap tiap subuh biasa. Ya setiap subuh biasa mandi lawan sabun. Mbah orang-orang udah dapat di subuh tuh kalau pondokan subuh mandi biasanya parang senjata di basuhnya biasanya lawan ilmu lawan ibadah. Nang kedua aku kada modal kecuali ilmu dan iman. Yuk kalau kawin hendak lawan pondokan nang dicari adalah ilmu imannya aja, nang bisa membawa keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi tidak bisa menjanjikan ad-dunya wazinatah, dunia dan perhiasannya. Oke, bilangnya aku lawan pondokan hidup apa adanya. Ya kalau lah hidup apa adanya tapi senang, hati gembira, hati senang, disayang suami, dicinta suami dan sebagainya. Kita jangan kita kawin lawan pondokan, kawin lawan guru, ujung-ujungnya mencari harta, mencari duit, daur ujar tuan guru, aku akan berisi harta, aku akan berisi dunia, menandak cari aja laki-laki lain nang berduit, nang tampan, nang harta, kita berpisahan. Kadang-kadang kenapa bunga tidak setangkai? Banyak aja bunga anggrek ada, bunga melati ada, bunga mawar ada aja. Mun bunga kan macam-macam. Mun kumbang ada banyak teh. Kumbang ni kumbang liar, paling kumbang liar, kumbang pisang ada paling kumbang liar, kumbang apa lagi? Bunga banyak aja, kadang-kadang bunga kada setangkai juga. Mencari dunia ada kita kada sanggup, gawian mengajar menuntut ilmu, mengajar ibadah, ilmu lawan ibadah, duit seadanya aja biar banyak aja ada apa. Datang dengan banyak. Coba pikiran mencari kada apa kada seadanya aja, mau kada mencari untuk orang santri bertanggung jawab pada datang kelaparannya. Orang jadi gini tuan guru itu kada ada kelaparan, cuman kada kaya orang itu aja. Cuma kada bertahan, kada banyak anak kamu kada ngalih. Oh iya, wah nyaman lebih santri ini kadang alih doyongnya tapi aja menurang luar mesti lawan alih dia buka panding selesai dan sebagainya. Aku pun belum tadi ada alih tarik Allah. Udah akhirnya apa? Lamun orang itu sadar, lamun orang itu memahami tentang hidup ini, ternyata alhamdulillah istri-istri Nabi nang 9 ini kada memilih dunia, nang dipilih itu Rasulullah, nang dipilih itu adalah agama, nang dipilih itu adalah akhirat. Lebih baik hidup di dunia ini nyaman sampai ke akhirat nyaman.
Mana paham lagi karena doanya juga itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang lebih baik hidup di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Nyaman itu ukurannya bukan di duit, paham nggak? Ukuran nyaman itu ada di hati, ada di rasa. Biar iwak karing tapi liur nyaman, biar iwak daging liur pahit karena nyaman juga. Biar rumahnya sederhana tapi liur nyaman, hati nyaman, parang besar apalagi kan? Paham? Buat apa ujar orang sufi rahmatullah penjara yang terhina di dalam dunia ini adalah rumah yang di dalamnya tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam rumah itu adalah tidak ada cinta, maka istana itu bagaikan neraka. Karena yang membuat istana itu menjadi surga adalah cinta. Karena cintalah yang bikin bahagia. Buat apa mewah rumah tapi tidak ada cintanya? Ya kan? Yang bikin bahagia senang itu kan cinta. Yang bikin bahagia, bikin senang itu bukan duit tetapi cinta. Bila di rumah itu ada cinta, biar rumahnya bagaikan istana, itu adalah penjara yang sangat hina di dalam dunia ini. Karena hidup tanpa cinta hampa, hidup tanpa cinta menderita. Nah, ajar. Habis pamana hadzal bait anna nabiy sallallahu alaihi wasallam barakad dunya. Imakna bait syair ini antis ini suatin wafatul mustafa khairna fakharna nabiyil mustafa aisyatun wa hafsatun wa sauda safiyatun maimunatun wa ramlah. Makna bait ini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi itu farakat dunia, memisahi dunia, meninggalkan dunia, wa indahu di sisi Rasulullah yauma izin pada ketika itu tis'u zawjatin 9 bini. Jadi Nabi wafat meninggalkan 9 bini, bukan dalam keadaan jomblo. Hindarilah mati dalam keadaan jomblo. Nah, katakan rahmatnya, hindarilah mati dalam keadaan jomblo. Iya, ujar Abdullah bin Umar, aku jika ada bini ada berisi umur 10 hari aja lagi aku kawin. Biar anak mati gak, yang penting aku kawin dulu. Supaya apa? Supaya aku mati bukan dalam keadaan jomblo. Kenapa berat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syararukum azabukum. Orang yang kada baik, orang yang jilik dari kalian itu adalah orang yang hidupnya menjomblo, kada mau kawin sampai mati atau mati dalam keadaan jomblo. Makanya ini jangan mati dalam keadaan jomblo, menggawa belaki hijab biar Tuhan asal dan hendak. Mun gak ada hendak, kada kawa. Bela lakian Tuhan apakah jangan mati dalam keadaan jomblo, mati harus ada meninggal bini. Ya Rasulullah itu mati 9 bini sidin kan ada jomblo. Nabi jomblo bahkan orang jomblo mati dalam keadaan jomblo itu ada bagus. Dah kawin orang doha-doha nomor 60 lah mati laki ada hendak kawin supaya nampak ada kawan hidup biar jadi salinger dulu hanya hidup pada baju
tuh jadi harus mundur hanya pada kawan ini mundur tuh Allah tak kawa aja yang penting hidup kemarin hidup kawin bini umur 60 kah bila ada anak kawin ya Allah supaya apa? Supaya mati jangan jomblo. Mati jangan keadaan jomblo aja. Ya Allah. Itu aja masalah itu terserah aja. Rahmatnya yang penting ada kawan hidup. Habis berikutnya wahaulai isu yang mereka 9 orang istri Nabi itu yang mulai Aisyah sampai seterusnya hiyalliwati khuyyirna baina dzalik mereka lah yang diperintahkan memilih antara dunia dan perhiasannya dengan surga. Hadza min asaisi sallallahu alaihi wasallam inilah bagian daripada kekhususan lawan Nabi. Ini kekhususan kita hendak khusus itu silahkan juga. Nah lalu kenapa anak takhir alam nisa fi nafsi baina mufaraqatillah wa talaban bidunya wal iqama ala tabun akhirat wajibun alaih. Karena bagi Rasulullah memilih takhir memerintahkan memilih terhadap istri beliau lawan diri beliau antara bercerai dengan mereka karena mereka itu menuntut dunia dan perhiasannya dan antara tetap bersama Rasulullah mencari keselamatan keberuntungan akhirat wajibun alaihi itu wajib lawan Nabi kada kawa ada karena dunia menawan kita di dunia ini terserah Tuhan dulu aku jujur kadang-kadang kita jadi akhirat kerja ujian nang bini ulun kada kawa jua ulun perlu pakaian apa mangga itu bisa ya aja nang bini kada jua melawan Nabi kedua ada wani kecuali seorang ini wa tazawwuju aktsara min arba'in ila ghairi nihayatin jaizullah. Maka istimewa Nabi lah kawin lebih dari 4 orang sampai tidak terbatas boleh bagi Rasulullah. Tapi ingat ini bagi Rasulullah aja. Nabi itu berbini lebih dari 4 lebih berapakah 12 kah 20 kah kada depan tangan itu kekhususan bagi Rasulullah. Sedangkan kita umat Rasulullah yang dibatasi hanya boleh mengumpul 4 orang 4 final saya ikut ngalih kada serasa 4 kawan gue pikai amang 2 sampai mati kada ini 2 aja jangan anak 4 jam amang 2 aja ngalih jepun lokan jangan 4 saya ikut banget lagi jadi gue coba amang 4 pikai saya ikut aja gini mun Rasulullah ini kesar saja Rasulullah hendak bini 20 kah mengumpul kalau bapak boleh aja itu kekhususan bagi Nabi li'annahu ma'munun minal jur karena Rasulullah itu terpercaya aman daripada kezaliman. Oh Nabi kada bapak kada pernah orang bini lawan Rasulullah kecewa kada pernah sakit hati kada pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyayang lawan bini. Rasulullah itu orang yang perhatian lawan bini. Rasulullah itu orang yang cinta lawan bini. Orang yang membantu bini, orang yang bertanggung jawab mana apalagi kurangnya. Dari bini-bini ada Rasulullah menang kayak kita nih. Lebih pada 2 kan singgang dah. Ini yang kedua saya sengaja timbang ya Pak
dulu niki apa wa kanat ziyadatu ala tis'in hurrimat biqaulihi ta'ala, dan lebih atas 9 tadi bang diharamkan dengan firman Allah, la wa kanat ziyadah ala tis'in hurrimat biqaulihi ta'ala la yahillu lakum nisa'u min ba'du, asal Muhammad kada halal bagimu perempuan setelah 9 ini, asal gitu. Kemudian ada ayat lain turun, summa nusikha zalik, dirubah ayat tadi dengan firman Allah, inna halalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, Muhammad sesungguhnya kami halalkan engkau istri-istrimu yang engkau berikan maharnya. Berapa kamu mereka apa kamu nak bini halal ya? Itu Rasulullah. Lakin lam ya'man mutazawwijun ba'da nahyi an ziyadati alaihi. Walaupun ayat ini membolehkan Rasulullah berapapun punya istri, jangankan 9, 20, 30. Namun kada pernah Nabi kawin setelah ayat larangan 9 tadi, kada pernah. Jadi tetap istri Nabi itu 9. Tuh ngat ini kekhususan bagi Rasulullah. Wa minal khasaisi, di antara kekhususan bagi Rasulullah pula abduhu sallallahu alaihi wasallam akad nikah Nabi bila waliin tanpa wali. Kada mau Nabi nikah kada berwali-walian, wala bila syuhudin kada bersaksi-saksian, wa bila mahrin kada bermahar-maharan, ibtidaan wa intihaan, awal sampai akhir. Lamun kita kada boleh, ujar Rasulullah kada boleh nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Lamun Rasulullah nikah boleh kada berwali, boleh kada bersaksi, boleh kada bermahar. Itu khusus li Rasulullah. Tuan guru bang boleh lah, boleh. Wali bang boleh lah, kada boleh. Kalau orang lain daripada Nabi, menurut mazhab Syafi'i wal Hambali wal Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, tidak boleh, tidak sah nikah kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil, kecuali mazhabnya Imam Hanafi yang berbeda. Habis. Maka wa jumlatu ma khussa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'atun, jumlah sesuatu yang dikhususkan lawan Nabi itu ada 4 macam. Ada 4 macam secara pokok ini terkhusus lawan Nabi, tidak boleh lawan orang lain. Apa 4 macam itu akan datang kita pelajari ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.